Kesultanan Pagaruyung Bagian 1. Transisi menuju Kesultanan. Pagaruyung pernah berdiri sebagai kekuatan politik yang berpusat di kawasan Minangkabau atau yang juga dikenal sebagai Sumatera Barat. Sampai saat ini, dokumentasi sejarah yang tersedia belum bisa memastikan dengan lengkap awal mula berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Salah satu dokumen sejarah yang bisa dijadikan rujukan adalah Prasasti Batu Sangkar. Pada prasasti tersebut tercatat nama Aditya Warman yang pernah menjadi raja di Pagaruyung. Wilayah kekuasaan Aditya Warman diperkirakan berada pada kawasan di Sumatera Barat dan Tengah. Di sekitar Bukit Gombak dekat dengan kota Pagaruyung masa sekarang ditemukan beberapa artefak seperti prasasti dan arca. Berdasarkan penemuan tersebut, ibu kota kerajaan Pagaruyung disinyalir berada tidak jauh dari kawasan Bukit Gombak. Catatan sejarah dari Cina menyebutkan bahwa Aditya Warman pernah mengirimkan utusan sampai 6 kali dalam rentang tahun 1371 hingga 1377 Masehi. Pada kisaran tahun 1409 Masehi, pasca wafatnya Aditya Warman, disebutkan bahwa Majapahit pernah mengirimkan ekspedisi militer ke Pagaruyung. Sumber sejarah lainnya mencatat bahwa Pagaruyung menjadi bagian dari Kerajaan Malayapura. Tahun 1347, Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi Raja Malayapura. Islam mulai masuk ke Pagaruyung diperkirakan pada kisaran abad 16 Masehi. Para pedagang dan ulama dari Aceh maupun Malaka telah membawa pengaruh Islam di daratan Minangkabau. Syekh Burhanuddin Ulakan dianggap sebagai ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Beliau adalah murid dari Syekh Abdur Rauf Singkil, seorang ulama Aceh yang juga dikenal sebagai Tengku Syah Kuala. Pada abad ke-17, sistem kenegaraan Pagaruyung telah berubah menjadi kesultanan. Berdasarkan Tambo Adat Minangkabau, pemimpin pertama Kesultanan Pagaruyung adalah Sultan Alif. Seiring perubahan sistem menjadi kesultanan, maka undang-undang yang berlaku disesuaikan dengan ajaran Islam. Dan di kemudian hari muncullah pepatah Minangkabau, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adalah adat bersendikan pada Islam dan Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun, beberapa warisan adat yang tidak bertentangan dengan agama Islam masih dipertahankan. Setelah menjadi kesultanan, Pagaruyung melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Terjadi penambahan birokrasi seperti diangkatnya Tuan Kadi yang tugasnya adalah sebagai hakim negara. Beberapa istilah yang berasal dari bahasa Arab juga muncul seperti imam, katik yang maksudnya adalah khotib, bila adalah serapan dari istilah bilal, dan malin yang merupakan serapan dari mu'alim. Dalam perekonomian, saat itu Pagaruyung dikenal sebagai negeri yang kaya akan emas. Negara memiliki wewenang penuh dalam penguasaan dan pengelolaan emas. Salah satu daerah penghasil emas adalah tanah datar. Wilayah-wilayah yang menopang kepentingan negara terletak di kawasan penghasil emas dan di jalur-jalur ekspor. Wilayah-wilayah tersebut menganut hukum adat yang dikenal sebagai kota pilihan. Memasuki tahun 1780-an, cadangan emas mulai menurun. Sumber-sumber kemakmuran beralih ke perkebunan kopi, pengolahan garam, gambir, dan tekstil. Wilayah penghasil komoditi baru ini berada di Agam dan 50 Koto. Kawasan ini menggunakan hukum adat berbeda yang disebut Bodi Caniago. Pada masa tersebut telah terjadi perdagangan dengan bangsa Amerika maupun Inggris. Memasuki abad ke-19, muncul gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kaum padri. Istilah padri menurut M. C. de Cleves karena para pemimpinnya adalah orang pidari, yang artinya adalah orang-orang pedir.
Saat itu, para ulama dari Minangkabau menunaikan haji melalui pelabuhan Pedir yang masuk wilayah Kesultanan Aceh. Para pemimpin utama kaum Padri diberi gelar Tuanku. Salah satu tokoh terkemuka adalah Tuanku Imam Bonjol. Gerakan pembaharuan yang dilakukan kaum Padri adalah memberantas perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sabung ayam, perjudian, atau meminum minuman keras, di mana sebagian rakyat Pagaruyung saat itu masih terbiasa melakukannya. Kaum Padri juga menentang sistem matrilineal, yaitu hukum waris berdasarkan garis ibu. Gerakan pembaharuan tersebut memicu adanya konflik yang menjurus perang saudara. Pagaruyung saat itu dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Perang saudara ini berlangsung hingga puluhan tahun lamanya. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.